Hai adik-adik, bertemu lagi dengan saya, Thomas Trisna, pada pembahasan materi fisika kelas 10. Untuk kali ini, kita akan bahas materi pengukuran khusus pada bagian jangka sorong. Nah, sebelum lanjut, silahkan like kalau suka dan jangan lupa subscribe. Kita mulai dari materinya. Jangka sorong merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengukuran, khususnya adalah pengukuran panjang. Nah, gambar aslinya jangka sorong itu seperti ini. Nah, mungkin pada awal-awal pertemuan biasanya akan diajak ke lab untuk mengenal berbagai jenis alat yang ada di lab. Nah, kemudian dalam pengukuran panjang, jangka sorong ini memiliki kemampuan atau keunggulan dalam mengukur panjang benda dalam skala kecil. Nah, ketelitian jangka sorong sendiri itu mencapai 0,01 cm. Itu ketelitian dari jangka sorong. Kemudian, dalam soal, biasanya jangka sorong ditampilkan pada bagian yang ada skalanya, seperti contohnya seperti berikut. Nah, jadi jangka sorong dia memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan skala utama. Kemudian yang kedua ada yang namanya skala Nonius. Nah, skala utama adalah skala yang ditunjukkan atau yang ditunjukkan oleh angka bagian atas. Sedangkan bagian yang bawahnya adalah skala Nonius. Bagaimana cara kita menentukan skala utama dan skala Nonius? Skala utama itu bisa kita lihat di soal dengan cara melihat skala yang ditunjukkan pada gambar sebelum angka 0. Jadi sebelum angka 0 pada skala Nonius itu adalah nilai dari skala utama. Nah, jadi pada soal ini nilai skala utama itu adalah angka yang ditunjukkan sebelum mencapai angka 0 pada skala Nonius. Kemudian untuk membaca atau menentukan nilai dari skala Nonius, itu kita bisa lakukan dengan cara melihat skala bagian yang bawah yang berhimpit dengan bagian yang atas. Atau boleh dikatakan membentuk garis lurus antara skala Nonius bawah dengan skala utama atas. Itulah nilai dari skala Nonius pada jangka sorong. Nah, jadi kita mencari bagian yang berhimpit membentuk garis lurus. Nah, setelah mendapatkan nilai skala utama dan skala Nonius, bagaimana cara menuliskan atau menentukan hasil pengukuran? Hasil pengukuran itu kita dapatkan dengan cara memasukkan atau menjumlahkan nilai skala utama dan skala Nonius dikalikan dengan ketelitiannya, atau boleh langsung skala utama ditambah skala Nonius kali 0,1 dalam satuan cm. Nah, itu untuk teorinya. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Hasil pengukuran tebal sebuah buku fisika menggunakan jangka sorong seperti diperlihatkan pada gambar di atas adalah. Nah, jadi untuk hasil kita harus mencari yang namanya skala utama. Boleh kita tuliskan dengan SU. Dan skala Nonius. Nah, sekali ini jadi skala utama itu kita bisa tentukan dengan melihat skala yang di atas sampai dengan nilai 0 pada skala Noniusnya. Nah, jadi ini adalah nilai skala utamanya. Nah, sehingga kalau kita tuliskan nilai skala utama adalah 2, kemudian ada 7 garis atau 7 skala setelahnya. Jadi ada 2,1, 2,2, 2,3 dan seterusnya sampai di sini 2,7. Nah, itu adalah nilai dari skala utamanya. Sehingga kita tuliskan skala utamanya adalah 2,7.
Kemudian berikutnya, kita tentukan skala noniusnya. Skala nonius. Kita boleh simpulkan dengan SN. Nah, bagaimana menentukannya? Jangan lupa skala nonius itu dilihat menentukan garis yang membentuk garis lurus dengan yang di atasnya. Jadi skala yang membentuk garis lurus dengan yang di atasnya. Kalau kita lihat yang ini membentuk garis lurus. Nah, ini adalah bagian yang berhimpit. Nah, pada skala berapa? Kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi skala noniusnya berhimpit di skala 6. Sehingga untuk hasilnya sendiri kita tuliskan hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius kali 0,01. Nah, kita masukkan skala utamanya adalah 2,7 ditambah skala noniusnya 6 kali 0,01. Sehingga hasilnya 2,7 ditambah 0,06. Hasil akhirnya menjadi 2,76 cm. Ada pada option A. Soal nomor 2. Perhatikan gambar pengukuran menggunakan diameter koin menggunakan jangka sorong di bawah ini. Hasil pengukurannya adalah, caranya sama, kita tentukan dulu skala utamanya. Skala utama adalah dengan acuan 0 pada skala nonius. Jadi nilai atau skala sebelum angka 0 itu adalah nilai dari skala utamanya. Nah, kita tandai dulu. Jadi kita tandai dulu itu adalah nilai skala utamanya. Sehingga skala utamanya sebesar 2 dan ada 2 garis sisanya. Sehingga kita tuliskan 2, lebihnya lagi 2. Sedangkan skala noniusnya kita cari yang berhimpit atau membentuk garis lurus dengan yang di atas. Nah, jadi kita perhatikan yang skala yang di bawah, kita tentukan mana yang membentuk garis lurus. Nah, jadi ini berhimpit dengan yang di atas. Pada skala berapa? Kita tentukan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi berhimpit pada skala 8. Nah, sehingga untuk hasilnya kita masukkan persamaannya skala utama ditambah dengan skala nonius kali ketelitiannya 0,01. Sehingga kita dapatkan 2,2 ditambah 8 kali 0,01, hasilnya 2,2 ditambah 0,08. Sehingga hasil akhirnya menjadi 2,28 cm. Ada pada option E. Soal nomor 3. Seorang siswa mengukur diameter sebuah pipa menggunakan jangka sorong seperti terlihat pada gambar berikut. Diameter pipa tersebut adalah, caranya kembali kita tentukan dulu skala utamanya dan skala noniusnya. Nah, skala utama acuannya adalah angka 0. Jadi nilai skala sebelum angka 0 itu adalah nilai skala utamanya. Jadi skala utamanya ada 4, kemudian lebihnya 1 garis. Berarti 4, lebihnya 1 garis, 4,1. Sedangkan skala noniusnya kita cari yang membentuk garis lurus atau berhimpit dengan yang di atas. Mari kita cek. Nah, ini membentuk garis lurus yang di atas. Nah, pada skala berapa? Kita dari sini bisa melihat habis 5 berarti 6, 7. Nah, sehingga berhimpit pada skala 7. Sehingga untuk hasilnya kita tuliskan skala utama
tambah skala Nonius kalikan dengan ketelitiannya 0,01. Kita masukkan skala utamanya 4,1 tambah 7 kali 0,01. Hasilnya 4,1 tambah 0,07 hingga menjadi 4,17 cm ada pada option A. Kemudian yang terakhir, 4. Seorang siswa mengukur diameter sebuah kelereng menggunakan jangka sorong seperti terlihat pada gambar berikut. Diameter kelereng tersebut adalah. Nah, jadi kita cari sama-sama. Yang pertama, kita tentukan dulu skala utama. Nah, jadi acuannya adalah angka 0, berarti nilai atau skala sebelum angka 0 itu adalah skala utamanya. Nah, jadi ada skala utamanya 3, kemudian lebih lagi 3 garis. Sehingga kita tuliskan 3, lebihnya 3 garis. Berarti 3,3. Kemudian untuk berikutnya, skala Noniusnya, kita cari nilai atau garis skala Nonius yang lurus dengan atau membentuk garis lurus dengan yang di atasnya. Nah, kalau kita lihat, perhatikan, berarti yang membentuk garis lurus sempurna adalah sini. Ini yang berhimpit. Nah, kita cek skalanya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhimpit di skala 7. Nah, sehingga untuk hasil sama dengan skala utama tambah dengan skala Nonius kali 0,01. Hasilnya 3,3 tambah 7 kali 0,01. Hasil akhirnya 3,3 tambah 0,07 sehingga menjadi 3,37 cm ada pada option C. Oke, demikian materi dan pembahasan contoh soalnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe untuk bisa terus berkarya.